Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan bacaan yang ada di dalam buku La Tahzan Jangan Bersedih. Ini adalah ketiga kalinya, tidak salah, ini adalah ketiga kalinya dan semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Judul yang saya bacakan hari ini adalah Yang Lalu Biarlah Berlalu. Ya, memang masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit. Pada hakikatnya masa lalu itu adalah hanya kenangan saja. Kalaupun ada masa lalu yang indah, masa lalu yang menggembirakan, maka bolehlah kita kenang. Tetapi mengenang masa lalu itu kadangkala mengabaikan masa depan. Bahkan kadangkala tidak menghiraukan apa yang menjadi kejayaan di masa depan atau masa sekarang. Mengingat dan mengenang masa lalu kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Ya, jadi banyak orang yang mengingat-ingat masa lalu kemudian dia mengubur masa depan. Ya, sama halnya seorang tukang supir yang mengendarai kendaraannya harusnya lebih banyak melihat ke depan daripada ke belakang. Sekali-sekali melihat ke belakang untuk melihat posisi mobil dan mobil lain di antara mobil yang kita kendarai. Karena kalau kita selalu sering mengendarai mobil dengan melihat ke belakang, maka boleh jadi kita akan jatuh ke jurang, kita akan kecelakaan karena terlalu banyak melihat ke belakang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menengok ke depan. Jangan selalu menengok ke belakang, karena menengok ke belakang itu sama halnya mengundurkan semangat dan mengubur kejayaan di masa yang akan datang. Bagi orang yang berpikir perkara berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali, cukup ditutup rapat-rapat lalu disimpan dalam ruang penguatan atau pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan habis, kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi, keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali, kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tiada. Masa lalu biarkanlah berlalu. Yang kusut, yang gelap, yang hitam, yang buruk itu kuburlah dalam-dalam, jangan lagi diperlihatkan, jangan lagi diungkit-ungkit, jangan lagi diangkat-angkat, sehingga itu bisa menjadi masalah besar yang tadinya hanya menjadi kenangan kemudian menjadi masalah besar yang seakan-akan bisa merusak jiwa kita, dan itu bisa jadi merusak hubungan kita dengan sesama jikalau itu hubungannya dengan sesama manusia. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempatnya terbit, seorang bayi ke perut ibunya, air susu ke payudara yang sang ibu, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah keterikatan Anda dengan masa lalu, keresahan Anda atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa Anda oleh pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan. Jadi yang berlalu biarlah berlalu, berjalan seiring berjalannya waktu, karena waktu tidak pernah mundur, waktu selalu maju ke depan. Begitu juga dengan air sungai yang tidak akan pernah mundur.
dia akan selalu mengalir ke depan, dan itulah sunnatullah yang tidak bisa kita kembalikan lagi masa lalu hanya karena ingin bernostalgia. Bernostalgia artinya mengenang, bukan lagi kembali ke masa lalu. Mengenang itu semacam melihat dengan abstrak, melihat dengan bayang-bayang, tapi bukanlah kondisi yang sebenarnya masa lalu. Masa lalu adalah masa yang cukup kompleks, yang kadangkala dengan pahit manisnya kehidupan, maka jadikanlah pelajaran untuk menjadi batu loncatan di masa yang akan datang. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupus masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Di dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah telah mengatakan, itu adalah umat yang lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Tidak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Syahdan, nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan, orang yang meratapi masa lalunya demikian, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Dan konon, kata orang yang mengerti bahasa binatang, sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, mengapa engkau tidak menarik gerobak? Aku benci khayalan, jawab keledai. Adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melibat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan dan segala sesuatu bergerak menuju ke depan. Maka itu janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.